Umur ketiga, alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam di mana dia satu di antara dua alam, yaitu alam kehidupan dan juga alam akhirat. Jadi alam barzakh ini memang alam perantara ya. Ini adalah masa di mana kita masuki alam kubur. Alam ini sebenarnya masa alam yang sangat mengerikan sekali. Karena di mana azab kubur itu nyata. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebanyakan orang itu berada dalam siksa kubur karena beberapa hal, dan satu adalah seperti uh, kurang bersihnya dalam membersihkan ketika pipis gitu, atau ketika dia itu banyak berbicara backbiting gitu, atau dia banyak bicara buruk pada orang lain, itu juga dia banyak melakukan fitnah kepada orang lain. Menurut Rasulullah SAW itu tiga hal itulah yang akhirnya membuat orang mendapatkan siksa kubur. Alam barzakh ini adalah alam masa penantian gitu. Jadi dia akan mencicipi rasanya surga itu di situ. Maka itulah kita suka berdoa pada yang sudah wafat itu, semoga Allah melapangkan kuburnya. Karena kuburan itu sebenarnya sangat-sangat sempit secara materinya. Gitu. Tapi sebenarnya Allah bisa melapangkan itu sesuai dengan amal baiknya. Gitu. Dan ketika kita wafat, ketika kita ada di alam barzah, semua amal kita itu akan berubah bentuk menjadi teman kita. Dia akan menjadi cahaya bagi alam kubur kita. Dan terputuslah amal anak Adam kecuali tiga hal: ilmu bermanfaat, amal jariyah, dan doa anak soleh. Maka hanya tiga amal ini sajalah yang akan terus menemani kita dan terus bertambah selagi kita dalam memasuki alam barzah. Jadi alam penantian ini adalah alam di mana kita akan menanti amalan kita itu disuguhkan seperti apa. Jadi seperti kita menonton film diri kita hidup sendiri. Kita menonton kehidupan kita sendiri. Jadi alam yang akan kita jumpai nanti itu adalah alam barzah itu. Dan ketika di alam barzah kita sebenarnya hanya menanti penantian Allah Subhanahu wa taala. Menanti untuk dipanggil kembali. Dan alam barzah ini berhenti ketika tiupan sakakala itu dibunyikan. Umur keempat yaitu yaumul akhir. Yaumul akhir ini adalah masa di mana seluruh manusia dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir yang dimatikan oleh kiamat nanti. Masa ini adalah masa di mana penantian kita semua itu akan berbuah hasilnya. Jika itu baik, maka dia akan mendapatkan surga. Jika dia buruk, maka dia akan mendapatkan neraka. Di sini adalah masa di mana seorang itu akan diberikan kitab berupa amalannya. Apakah dia akan menjadi golongan orang kanan atau dia akan menjadi golongan orang kiri. Golongan orang kanan adalah orang yang menerima amalnya dengan tangan kanannya, dan dia adalah orang yang beruntung. Golongan orang kiri adalah orang yang menerima amalnya dengan tangan kiri, dan dia adalah orang yang merugi. Masa ini adalah masa di mana seluruh manusia itu diadili, dan dia akan merasakan dekatnya dia kepada matahari itu. Dalam satu riwayat boleh dikatakan bahwa saat itu matahari hanya berjarak 1 mil saja, dan di mana manusia itu akan bercucuran keringatnya. Semua manusia saat itu akan telanjang, tetapi manusia tidak peduli akan hal itu karena dahsyatnya yaumul akhir itu, di mana kita akan melihat mizan semua amal manusia itu akan ditimbang. Di masa ini juga manusia akan berlomba-lomba mencari syafaat. Manusia akan berlomba mencari syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, tapi semuanya tidak mampu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan di yaumul akhir, dan dia adalah manusia pertama yang masuk ke dalam surga karena kunci perbendaharaan surga itu diberikan kepadanya. Dan hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat, karena seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikannya. Itulah kemuliaan beliau. Dan itulah masa keutamaan Nabi Muhammad SAW. Karena kita akan dikenali dengan bekas air wudhu kita dan bekas sujud kita. Karena itu masa ini adalah masa di mana manusia menanti penghakimannya. Umur kelima yaitu keabadian. Ketika seseorang sudah memasuki surga atau neraka, maka sebenarnya dia sebelumnya diperlihatkan bahwa ada kambing yang diserupakan sebagaimana kematian. Dan ketika binatang itu disembelih,
Maka bagi manusia sungguh tiada lagi kematian setelah ini. Dan pada saat itu, para ahli surga itu berseri-seri wajahnya karena baginya tidak ada penghalang baginya untuk menikmati kenikmatan di surga. Dan bagi para ahli neraka, bagi mereka ada kesengsaraan yang tiada akan habisnya dan dia akan semakin murung. Dan masa inilah masa penantian bagi kita dan masa di mana kita memetik hasil daripada apa yang sudah kita perbuat selama masa hidup itu. Dan ini adalah masa yang sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Ini adalah masa di mana seseorang itu menikmati eternal bliss, everlasting happiness. Jika kita mencari kebahagiaan yang sejati, maka di sini adalah tempatnya. Di sini adalah tempat di mana kita tidak merasakan kesusahan lagi. Di sini adalah tempat di mana kita tidak akan mendengar perbincangan yang tidak bermanfaat. Di sini adalah tempat di mana kita akan bertemu tanpa merasakan perpisahan. Di sini adalah tempat di mana kita merasakan nikmat tanpa merasakan kesengsaraan. Di sini adalah tempat di mana kita merasakan yang di mana kita tidak merasakan kenikmatan lagi setelahnya. Kecuali satu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya pada hari surga. Tiada lagi kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan melihat wajah Allah itu. Karena itu, dan ini juga pada masa di mana seseorang akan merasakan kesengsaraan yang begitu nestapa. Ketika di neraka, ahli neraka itu akan terbakar dan akhirnya kulitnya itu akan hangus terbakar dan dia tidak merasakan sakit lagi. Tapi kulitnya yang hangus itu akan diciptakan lagi oleh Allah sehingga dia merasakan rasa sakit yang sama. Ini adalah masa di mana ahli neraka itu meminta apapun yang ada di apapun yang ahli surga itu rasakan. Berilah kepada kami barang sedikit saja kenikmatan itu. Berilah kepada kami waktu, ya Allah, untuk merasakan kehidupan dunia kembali. Sehingga ketika masa hidup di dunia itu, kita akan melakukan amal kebaikan dan kita akan beriman pada Allah. Karena malaikat neraka akan bertanya kepada seluruh ahli neraka saat itu, bukankah telah datang kepada kalian seorang Rasul? Dan mereka akan menjawab, ya, sudah datang pada mereka Rasul, tapi kami mendustakannya. Dan itulah masa di mana seluruh manusia yang ada di neraka saat itu tidak mampu untuk mengulangi kembali masa hidupnya lagi. Ini adalah masa di mana seseorang akan mengalami satu di antara dua hal. Apakah dia akan berada di eternal bliss atau everlasting happiness, atau dia akan berada di eternal grief atau everlasting sorrow. Di sini kita akan melihat kehidupan sejati diri kita. Apakah kita akan berada dalam keabadian yang berupa kenikmatan atau berupa dalam keabadian yang berupa dalam kesengsaraan. Maka ketika kita melihat umur kita yang panjang ini, kita akan melihat mana sebenarnya hakikat dan mana sebenarnya hanya sifatnya luaran saja. Dan jelaslah kita bahwa manusia itu berumur singkat. Karena dibandingkan umurnya di masa dunia, maka umurnya di dalam keabadian itu jelas jauh lebih lama. Dan itu sebabnya kenapa Al-Quran itu selalu mengingatkan kita bahwa bagi mereka, bagi orang-orang bertakwa, akhirat itu lebih baik. Karena dia itu everlasting. Dan itu lebih baik. Baik dalam beberapa hal kenikmatannya. Karena nikmatan kita yang diterima di dalam dunia itu hanya sementara. Dan hanya sifatnya sedikit saja. Sedangkan di akhirat kita akan merasakan kenikmatan jelas jauh lebih luas. Dan itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.